Sensasi yang paling dominan dialami pejuang gastritis. Jadi asam lambung itu 1001 sensasi teman-teman ya. Apalagi pejuang gastritis. Di sini aku bakal sharing sensasi apa aja yang paling dominan ya dan sulit sembuh pada saat itu, saat aku berjuang melawan gastritis, dan apa ciri-ciri kalau kita sudah mau sembuh dari gastritis. Yuk simak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat dan bisa memotivasi kalian. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Hanifa dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Senang banget di video kali ini aku kembali menyapa kalian. BTW terima kasih banyak yang kalian sudah bertanya dan juga yang selalu setia nonton video-video aku. Banyak yang nge-DM aku, yang nge-chat aku, yang WhatsApp aku juga banyak banget. Mohon maaf kalau pertanyaan kalian tidak bisa aku jawab satu persatu. Dan tadi itu ada salah satu teman yang aku jawab ya, pesannya sampai terharu. Terima kasih banyak Bunda, di sela kesibukan Bunda sempat balas WA aku. Jadi teman-teman, aku itu bukannya sombong ya, nggak mau balas WA kalian. Kadang aku hanya baca, oh ya nanti aku buatin videonya lagi. Karena WA yang masuk itu ribuan, DM yang masuk juga ribuan, makanya kadang aku itu bingung. Dan pertanyaannya itu sudah ada di video-video aku sebelumnya. Jadi maksud aku nonton videonya agar menemukan jawabannya, karena pasti jawaban aku juga sama dengan yang ada di video, tapi mungkin dia pengen secara langsung gitu loh dijawab sama aku. Jadi aku mohon maaf kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan kalian itu jarang banget aku balas atau slow respon, karena aku juga sambil kerja ya, kalian tahu aku juga punya tanggung jawab di kantor, di rumah juga punya tanggung jawab. Jadi kalau misalnya kalian WhatsApp dan aku telat balasnya, jangan sedih ya. Intinya aku tetap semangat memotivasi kalian. Aku juga pengen kalian cepat pulih, cepat sembuh seperti sedia kala. Teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas terkait gastritis. Apa aja sih ciri-ciri gastritis, apa sensasi yang paling dominan dialami oleh pejuang gastritis? Karena aku itu adalah pejuang gastritis teman-teman. Aku berjuang kurang lebih 3 tahun. Gastritis ini bisa dirasakan oleh siapa aja, dan ini karena faktor dari pola makan, pola hidup. Sama aja sih ya dengan asam lambung ataupun kayak tukak, kemudian ada juga luka dan lain sebagainya. Nah, sensasi yang paling dominan di sini aku bakal jelasin apa aja dan ciri-cirinya. Gimana kita mengetahui kalau gastritis kita udah sembuh. Jadi kalian wajib banget simak video ini sampai selesai, dan jangan lupa subscribe ya, juga di like, jangan lupa juga di share agar teman-teman yang lagi berjuang saat ini nonton dan bisa termotivasi atau bermanfaat untuk orang banyak. Nah, kemarin aku udah share ya hasil endoskopi aku itu adalah terjadi peradangan atau gastritis. Ada peradangan di dinding lambung aku dengan kategori sedang. Karena apa? Itu adalah karena aku tuh dulu sering banget menunda-nunda makan. Aku udah lapar tapi ditunda lagi. Pada saat aku makan, dikunyah cuman beberapa kali langsung ditelan, itu nggak halus. Kemudian makannya aku itu adalah berlebihan, kadang sampai 2 piring aku nambah. Dan aku tuh senang banget kalau makan nasi, ikan asin, sama sayur bening atau sama tahu tempe. Aku tuh pasti bisa nambah 2-3 kali, karena emang aku suka. Aku tuh orang kampung, pencinta nasi, pencinta makanan-makanan kampung. Dan ternyata itu nggak boleh banget ya kalau berlebihan. Ya boleh sih kalau kita makan menu tersebut, tapi jangan nunggu sampai lapar banget dan jangan berlebihan. Pokoknya sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus buat kita. Itu yang buat aku gastritis. Kemudian aku tuh dulu sering baperan, apa-apa dipikirin, ternyata itu kurang bagus juga, karena pikiran dan pencernaan kita itu adalah berhubungan erat. Nah, jadi sensasi gastritis yang paling aku alami itu adalah pertama, sendawa. Ya, sendawa sama cegukan ini sama nggak sih? Menurut aku sih agak beda ya. Aku tuh sendawa, kadang juga cegukan. Itu adalah sensasi gastritis yang paling sering aku alami. Kalau udah sendawa-sendawa tapi nggak plong, itu nggak enak banget, membuat kita ngap, sesak, dan perut itu kayak terasa ada anginnya, kayak ada gasnya di dalam, itu nggak enak, menggembung-gembung. Kadang membuat kita juga sulit tarik nafas. Itu adalah gastritis. Karena apa? Itu terjadi produksi asam lambung kita udah naik,
kemudian jadi gas. Biasanya itu naik ke esofagus, membuat kita kayak ngap-ngapan, dadanya juga terasa kayak sakit, nyeri, nyut-nyutan, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah faktor dari pengaruh gastritis, itu adalah yang udah banyak. Jadi dengan cara apa kita menangani hal tersebut? Kalau aku nih sarannya, kontrol pikiran, kemudian kontrol pola makan itu harus dijadwal ya. Makan sering, porsi kecil 2 jam sekali. Jadi kalau misalnya kalian sering ngalamin ini, mulailah modifikasi dari pola makan dulu pertama ya. Buat jadwalnya, makannya misalnya dari jam 7, jam 9, jam 11. Tapi kalau misalnya bosan Bun makan nasi terus, bisa diganti dengan cemilan-cemilan tertentu ya, kayak oatmeal, kemudian makanan yang kayak beras merah, bubur, ataupun kue-kue atau biskuit-biskuit yang aman ya, kayak biskuit gandum, regal, biskuit bayi, itu nggak apa-apa banget. Yang penting kita tuh nggak berlebihan. Jadi dari pola makan ya, agar kita tuh nggak sering kambuh, karena kalau misalnya perutnya udah kosong, itu nanti asam lambung kita tuh bakalan naik lagi, sensasinya muncul lagi, nongol lagi. Nah kemudian sensasi yang paling sering aku alami juga yang kedua itu adalah perut aku tuh sering banget panas, perih, dan juga nyut-nyutan kayak disayat-sayat. Itu nggak enak banget ya, terutama di bagian perut, bagian tengah, ulu hati juga kadang nggak enak, kayak mengganjal, itu nggak enak banget. Tapi kalau misalnya lagi perih, kalau misalnya mau diangatin atau mau dikompres, itu serba salah karena sakit dan nggak bisa kena panas. Jadi kalau misalnya kita lagi ngalamin sensasinya panas ataupun perih di perut, di lambung, cara yang harus kita lakukan apa? Jadi pada saat bangun tidur, konsumsi air putih yang hangat atau som-som kuku, lanjut konsumsi tepung gerut ataupun air tajin. Tepung gerutnya itu yang kayak gini, pati gerut ya, nanti aku cantumkan linknya di bawah sini, kalian boleh coba. Ini tuh ampuh banget, karena apa? Ini bisa melindungi dinding lambung kita yang tadinya itu ada iritasi, ada luka, ada tukak, tapi memang harus disiplin dan harus rutin. Jangan mentang-mentang aku udah makan nih Bun 3 hari berturut-turut kok nggak ada perubahan. Sabar, karena kondisi kita itu kan beda. Ada yang makan ini mungkin cuma seminggu dia udah sembuh, ada juga yang sampai bertahun-tahun. Aku aja konsumsi ini 2 tahun loh, dan itu non-stop tiap hari, karena aku peradangan. Jadi tingkat kesembuhan masing-masing orang itu berdasarkan kategorinya juga, kan ada kategori ringan, kategori sedang, kategori parah. Dan pada saat itu aku itu kategori sedang, jadi aku konsumsi ini setiap hari yang per 2 tahun. Aku itu selalu order. Dulu harganya 27 ya, 27.000. Sekarang itu udah turun karena mungkin lagi banyak persaingan harganya, makanya ini 24.000. 30.000 itu dapat gula aren ya. Ini cara buatnya juga udah pernah aku videoin, kalian boleh cek ya. Kemudian selain sensasi panas perut ya, aku tuh juga dulu sering ngalamin anxiety. Aku itu anxiety teman-teman. Jadi kalau dengerin kabar yang gak enak, aku tuh langsung cemas. Makanya aku selalu olahraga, menyibukkan diri aku dengan hal-hal yang menyenangkan, relaksasi, meditasi. Kemudian aku olahraga, jogging, aku ikut-ikut kajian. Itu yang membuat aku lebih tenang pikirannya. Jadi aku tuh merasa gak sendirian. Jadi kalau misalnya kita udah bisa mengontrol makanan, kemudian mengontrol pikiran, dengan melakukan hobi kita, hal-hal yang menyenangkan, itu nanti bakalan perlahan sembuh. Kemudian kita juga tuh cepat capek, ngos-ngosan ya, karena itu gasnya banyak. Kemudian sensasi yang lain yang aku alami adalah cepat capek, dan juga aku tuh gampang lemas. Jadi kita harus perbanyak konsumsi air putih ya, air mineral. Kemudian perhatikan juga istirahatnya yang cukup. Tidurnya jangan begadang, tidurnya kalau bisa jam 9 malam. Tinggiin, miring ke kiri, kemudian balurin badannya seluruh aromaterapi kayak minyak kayu putih, kutus-kutus, ataupun yang lainnya, agar nggak cepat capek. Karena kita bawaannya kayak capek, lemas, lunglai. Itu adalah sensasi yang aku alami. Sama dibantu juga konsumsi vitamin B ya, vitamin B12, vitamin B kompleks itu malahan bagus ya. Atau neurobion juga aku dulu sering banget konsumsi, tapi sekali sehari, bisa di pagi atau sore ataupun siang, itu tergantung keinginan kalian. Tapi konsumsinya setelah makan. Jadi itu adalah beberapa sensasi gastritis yang paling dominan yang aku alami ya. Karena aku ada kecemasan, jadi kalau kecemasan aku muncul, itu sensasinya udah makin parah ya, udah makin cemas, parno.
kadang ngap-ngapan, Masya Allah banget, itu sensasi luar biasa. Tapi kalian gak usah takut ya, insya Allah bisa sembuh, ikhtiar berserah di sama Allah ya. Kemudian ciri-ciri, gimana ciri-ciri kalau kita mau sembuh? Yang pertama itu adalah kita udah nggak ngalamin perutnya perih, udah nggak ngalamin sendawa, perut itu udah nyaman, udah bisa makan enak, udah tidurnya juga udah nyenyak, nggak sendawa-sendawa lagi, nggak ada kayak cepat capek, itu akan hilang. Dengan catatan kita juga harus disiplin. Kemudian tadinya makan kita itu kadang biasanya cuma 1 centong, sekarang itu makannya itu lebih enak, lebih dinikmatin. Kemudian pikiran juga kita udah tenang. Yang tadinya kan kayak aduh terburu-buru, tergesa-gesa, ketakutan, kecemasan. Setelah sembuh dari gastritis, apalagi dari anxiety, itu bakalan lebih nyaman. Melakukan pekerjaan apapun itu bakalan terasa nyaman, terasa dinikmati. Dengan cara apa nih bisa sembuh ya? Itu disiplin. Dari pola makannya, pola pikirnya, pola hidup sehatnya. Jadi kita tuh harus bisa berdamai dengan sensasi, harus bisa menerima. Jadi jangan ngeluh-ngeluh terus. Karena kalau kita misalnya ngeluh-ngeluh terus, itu nanti bakalan muncul terus sensasinya, nggak bakalan ada habisnya. Kemudian kita juga makan itu lebih enak, lebih nyaman. Perut juga udah nggak ada sendawa-sendawanya, udah nggak bunyi kerucuk-kerucuk lagi. Karena biasanya pejuang gastrit itu sering kerucuk ya perutnya, dan udah nggak ada kata-kata aduh capek banget, kecapean. Ya mungkin capek juga, tapi kalau misalnya kerjanya diforsir, itu pasti ngalamin kecapean. Tapi kalau misalnya udah sembuh, juga tetap terapkan pola hidupnya ya, harus disiplin juga. Tidurnya juga jangan sampai begadang. Karena asam lambung, apalagi gastritis ini gampang kambuhnya, susah sembuhnya. Ini pengalaman aku ya. Dan apakah kalau udah sembuh dari gastritis itu bisa kambuh? Bisa, tergantung dari pola hidup. Kalau misalnya baru sembuh nih 1 bulan, udah makan cabai lagi, udah begadang lagi, udah konsumsi soda lagi, kafein lagi, itu nanti bakalan kambuh-kambuhan. Dan biasanya kalau setelah kambuh itu nanti bakalan susah ya, sembuhnya itu bakalan ya lama. Karena luka lama itu kena kayak goresan, itu bakalan lebih perih menurut aku ya, karena aku dulu pernah ngalamin. Jadi kalau kalian udah sembuh, sudah bebas aktivitas lagi, udah bisa berbaur sama orang-orang kesayangan kalian, udah nggak cemas-cemas lagi, udah nggak parno-parno lagi, udah nafsu makannya udah meningkat, perutnya juga udah nggak berasa kayak aduh panas nih, perih nih, udah nggak ada lagi, udah nyaman, udah aktivitasnya juga udah lancar. Kita juga udah berani kemana-mana. Yang tadinya kalau anxiety-nya kambuh, takut bun keluar rumah. Alhamdulillah kalau udah ngalamin, kalau udah sembuh, itu bakalan hilang, kita bakalan normal lagi, meskipun nggak 100% ya. Di penyembuhan asam lambung itu, meskipun udah pulih total nih, itu bisa kambuh kapan aja dari pola hidup kita. Jadi kayak gitu ya teman-teman, terkait sensasi yang paling dominan dan ciri-cirinya itu ada banyak sih. Yang penting kita udah normal, udah gak ngalamin lagi 1001 sensasi yang namanya asam lambung ataupun gastritis. Dan kuncinya itu adalah disiplin. Terapkan 3P-nya ya. Semoga sharing kali ini bermanfaat, dan yang kalian saat ini masih berjuang, lekas pulih, cepat sehat lagi seperti sedia kala, dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala ya. Jangan lupa ya untuk terus dukung channel aku Diva dan Bunda dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.